dibuatkan langsung minuman oleh Ratu Rumah Tangga. Nah, Dep, ini kan kita sekarang lagi di, aku nyebutnya apa nih, pantry atau dapur nih berarti? Pantry sekaligus dapur. Pantry sekaligus dapur ya. Nah, kalau boleh tahu nih, konsep dari pantry sekaligus dapur ini apa? Kayaknya sahabat Rumah Impian juga pengen tahu nih. Ini juga sekaligus ruang makan ya. Jadi ini ruang makan sekaligus island di mana di bawahnya diisi peralatan masak. Ini lebih ke open space untuk kalau ada teman-teman atau keluarga berkunjung, kita bisa sama-sama masak di sini. Ruangan untuk masaknya juga luas. Kalau untuk kira-kira membuat konsep pantry sekaligus dapur kayak gini nih, dari sisi biaya mahal nggak sih? Karena aku lihat exhaust-nya tuh lucu banget, terus kayak juga lampu-lampunya ini kayaknya ini semuanya custom ya? Atau gimana nih? Kalau ini ya lampu custom. Kenapa kita custom juga sebenarnya karena untuk ngakalin biaya sih. Oh gitu. Karena kalau misalkan kita cari yang existing justru lebih mahal. Jadi kalau kita custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, malah cenderung lebih murah. Tak hanya itu, Adi dan Debbie juga memanfaatkan perabot yang mudah ditemui untuk menjadi pengisi ruang makan. Contohnya meja dan kursi ini. Mejanya sengaja dipilih dengan tampilan yang berbeda. Sementara untuk menampung banyak tamu, Adi menempatkan 2 jenis kursi sebagai pelengkapnya, yaitu satu set kursi makan dan sebuah bangku kayu panjang yang ditempatkan di antara pantry dan meja makan. Nah, mungkin juga sahabat Rumah Impian pengen dapat inspirasi atau tips gimana sih sebenarnya cara menata meja makan yang sekaligus juga sebagai pantry dan juga dapur yang mungkin luasannya nggak begitu luas nih. Kira-kira gimana nih? Kalau tipsnya sih sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau aku lebih suka dapur yang bisa kelihatan bersih tapi juga bisa sekaligus diacak-acak. Tapi kalau dibersihin lagi bisa bersih lagi gitu, bisa rapih lagi. Saya suka banyak pernak-pernik segala macam untuk dipajang-pajang di dapur. Jadi areanya butuh satu area lagi di mana bisa dikotorin dan bisa dilap lagi. Jadi mungkin materialnya juga pilihnya yang mudah dibersihkan. Kayak untuk kitchen set kita pilih granit atasnya karena lebih mudah dibersihkan daripada kalau hanya kayu aja. Tada! Sekarang kita sudah berada di ruang tidur utama, dan di dalam ruang tidur utama ini ternyata ada beberapa ruang lain. Nah, Bapak Ibu tolong dijelaskan ini luasannya berapa dan kira-kira ada berapa bagian nih di ruang tidur utama ini? Ya, di sini sebenarnya ada ruang wardrobe dan kamar mandi juga. Jadi total keseluruhan dengan ruang tidur utama ini di 42 meter persegi, 7 kali 6. Nah, sengaja Bang kita buat besar karena ini kan persiapannya untuk menjemput calon momongan. Iya, aku suka kan calon momongan. Sebenarnya kalau kita buat ini jadi 2 kamar pun bisa, tapi karena kita menginginkan suasana yang lebih menyatu, jadi ya udah kita buat ini juga supaya bisa dinikmati sebagai ruang tengah atas gitu. Jadi selain kita tidur, kita juga bisa menikmati hobi kita yang lain, yaitu nonton film. Kalau kita masuk ke ruang sebelah ya, which is itu adalah kamar mandi kering. Ini sentuhan American style-nya tuh kerasa banget nih. Siapa sih yang sebenarnya awalnya pengen agar kamar mandinya ini kering? Itu ada bak mandinya, aristokrat banget. Iya. Susah nggak sih untuk kayak maintenance-nya gitu? Enggak, yang penting kalau untuk maintenance bak mandi itu jangan dibiarin numpuk kotornya. Jadi setiap habis mandi harus selalu dilap sedikit, dan kalaupun dilap sedikit itu sebenarnya udah cukup aja sih. Jadi cuma dilap pakai lap kering aja ya? Okay. Atau sponge itu dilap sekelilingnya, terus udah. Jadi jangan dibiarkan menumpuk kotorannya, dan itu maintenance-nya nggak akan susah. Untuk membuat sedemikian rupa sehingga terbentuk style yang seperti itu, kira-kira budgetnya gimana tuh? Kalau untuk bathtub, karena emang pengen spesial banget bathtubnya, kita memang mengalokasikan budgetnya lebih ke bathtubnya. Tapi kalau ke yang lain-lain kita buat custom supaya bisa nutupin budgetnya yang lain, jadi lebih murah. Ini
Nah, masih ngomongin juga tentang kaca nih sahabat rumah impian. Kan kita tahu bahwa Indonesia khususnya Bandung ini juga kayaknya lumayan sering kena hujan gitu ya. Terus kalau rumah banyak kacanya gimana nih ngebersihin dari air hujan gitu? Kita sih ngelihat kaca juga nggak terlalu rewel, maksudnya Untuk maintenance perawatannya? ya kita juga tidak terlalu harus begitu hujan harus langsung dilap, nggak, biarkan saja dulu. Toh juga ya ini by nature aja, dan yang penting kita enjoy karena kita sendiri mau masang kaca. Kenapa? Karena kita banyak diuntungkan dan juga memerlukan dinding-dinding yang berkaca, karena itu terkait dengan hobi, terkait dengan, jadi ya kita sih oke lah kalau memang harus ngebersihin lebih sering, tapi kita bisa ngelihat langit.